atau kegiatan mudik, tetapi juga termasuk arus balik ya, arus balik pasca Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Nah, karena itu Bapak Ibu semuanya pada malam hari ini, sebelum nanti kita diskusi lebih jauh, eh, ini mohon dukungan bantuan teman-teman dari Kabit, Kabit yang dari Kabit Kristen, Mas Muda, Hindu, Katolik untuk mensupport kegiatan ini sehingga kita di Kalimantan Utara seperti yang saya sampaikan kita berlebar bukan hanya rumah ibadah masjid saja, tapi semua rumah ibadah kita minta untuk bersama-sama untuk mensukseskan atau memfasilitasi saudara-saudara kita yang akan melaksanakan Hari Raya Idul Fitri di kampung mereka tahun ini. Kemudian teman-teman semuanya, pada malam hari ini perlu kita mendapatkan informasi dari teman-teman kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota tentang kesiapan ataupun data rumah ibadah atau masjid yang lain yang kira-kira ada di poros atau dilalui oleh para pemudik yang akan pulang di kampung lama untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri di tahun ini. Yang berikut, teman-teman semua, ada beberapa perikanan saya lihat di Kalimantan Utara yang menurut saya akan lebih frekuensi kepadatan para pemudik itu akan terjadi di beberapa titik seperti di pelabuhan Kapal Speed Kota Tarakan, kemudian juga di pelabuhan Tanjung Selor, kemudian di Nunukan, ya di Nunukan, termasuk di bandara penerbangan Kota Tarakan, termasuk di daerah-daerah lain yang harus kita antisipasi, termasuk wilayah di TPU ya, Tanjung Palas Utara yang lalu kita jadikan kick off tahun baru dan Natal dan tahun baru di 2025 yang lalu. Nah, untuk tahun ini, untuk tahun 2026, 2025, Bapak Ibu semuanya, data dari Dirjen Bimas Islam Provinsi Kalimantan Utara ternyata ada 8 ibadah dalam hal ini masjid yang menjadi objek atau tempat yang disiapkan oleh Kementerian Agama untuk melayani memfasilitasi saudara-saudara kita yang melakukan mudik maupun balik tahun 2025 yang lalu. Nah, sekarang di tahun 2026, apakah data itu akan bertambah atau berkurang? Tapi menurut saya data 18 masjid itu menurut saya itu nggak usah dikurangi. Kalau kita tingkatkan, kita tambah seperti yang saya sampaikan tadi, seperti titik-titik puncak pusat berdatangan seperti di Tarakan, dekat pelabuhan Kota Tarakan, kemudian bandara dan lain-lain sebagainya. Nah, ini mungkin yang menjadi catatan kita semuanya. Kemudian yang lain di rumah ibadah itu apa yang kita siapkan, yang tadi Pak Kapat sudah sampaikan, termasuk kebersihan tempat, kebersihan toilet, kemudian di situ juga disiapkan tersedianya tempat cas HP bagi para pemudik, kemudian ada tempat untuk beristirahat, memungkinkan bagi saudara-saudara kita yang mudik untuk beristirahat. Juga kalau perlu juga disiapkan hidangan untuk berbuka puasa bagi teman-teman kita yang melakukan perjalanan mudik pulang kampung halaman, jika transit atau istirahat di masjid atau di rumah-rumah ibadah kita, rumah ibadah telah kita siapkan untuk saudara-saudara kita yang akan pulang melakukan mudik bersama keluarga di kampung halaman. Kemudian untuk kick off-nya terkait dengan Masjid Ramah Pemudik di tahun 2026 ini diperkirakan H-7. H-7 itu atau diperkirakan tanggal 13 Maret 2026 ya. 13 Maret 2026 itu menjadi kick off ya, atau launching serentak tentang Masjid Rumah Ramah Pemudik di tahun 2026.
nasional. Nah, oleh karena itu, ini saya minta Pak Kabak selaku pelaksana tugas Kepala Bidang Haji dan Perusahaan Agama Islam untuk mengoptimalkan persiapan pelaksanaan rumah ibadah atau masjid ramah pendidik di tahun 2026 ini, khususnya di Provinsi Kalimantan Utara. Tentu di posko-posko atau rumah ibadah dekat pelabuhan, dekat bandara, nanti ini juga bisa dikoordinasikan dengan pihak bandara supaya bisa sinergi antara Kementerian Agama dengan pihak pengelola bandara atau pengelola pelabuhan setempat, sehingga kita bisa berjalan bersama-sama untuk memberikan kenyamanan pada saudara-saudara kita yang akan melakukan libur, melakukan mudik hari raya di tahun 2026. Nanti puncak untuk kita kick off ini nanti terserah nanti apakah kita pusatkan di Kota Tarakan atau di mana, terserah nanti Pak Kapak seperti apa modelnya. Intinya kick off ini akan dilakukan langsung oleh Pak Menteri di tanggal 13 Maret 2026 sambil menunggu informasi resmi dari Irjen Islam. Kemudian di masjid itu semua masjid yang telah kita tetapkan menjadi posko atau menjadi masjid ramah pemudik di tahun 2026 itu dipasangi spanduk ya, dipasangi spanduk. Dan menurut informasi rapat kemarin itu desa ini akan ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam. Kita di daerah tinggal menyesuaikan atau tinggal menyesuaikan foto yang akan kita pasang di spanduk yang akan kita pasang di masjid-masjid itu. Kemudian juga di masjid itu Bapak Ibu semuanya juga akan disiapkan link untuk daftar hadir para pemudik yang akan singgah beristirahat di rumah-rumah ibadah atau masjid yang kita siapkan, telah kita tentukan pada saat musim lebaran di tahun 2026 ini. Saya pikir itu Bapak Ibu semuanya sekedar pengantar dari saya, dan Pak Kapak saya persilakan untuk kita mendatangi rumah ibadah masing-masing kabupaten kota, katakan golongan berapa titik masjid mana saja dan ibadah lainnya yang mana, dan kira-kira ini. Tapi ini yang diutamakan adalah rumah ibadah masjid atau apa yang berada di jalan poros, tidak berada di lorong-lorong, di jalan poros, ya, di jalan poros. Seperti yang saya sebutkan tadi, itu di Kota Tarakan dekat pelabuhan itu ada satu masjid yang warna hijau. Setelah kalau dari pelabuhan belok kanan, setelah Masjid Muhammadiyah itu ada satu masjid di situ. Nah, ini kalau kita sudah sepakat itu nanti menjadi salah satu tempat, maka mohon kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota ya jadikan itu untuk mengkoordinasikan dengan takmir masjid atau pengurus-pengurus masjid dan rumah ibadah yang telah kita tetapkan, sehingga komunikasinya bisa nyambung dan bisa menjadi tanggung jawab bersama. Dan persoalan ramah masjid ramah bukan hanya tanggung jawab bersama, tapi menjadi tanggung jawab bersama masuk masjid yang telah kita tetapkan bersama-sama. Saya pikir itu Pak Kabak yang perlu kita siapkan. Ini waktunya sudah mepet, apalagi kita banyak BFA di bulan ini, karena kita berkantor itu hanya tanggal 9 sampai tanggal 13. Setelah itu tanggal 16 itu sudah mulai ada FA dan seterusnya. Oleh karena itu ini harus kita maksimalkan di 1-2 hari ini untuk persiapan rumah ibadah ini. Di samping itu Pak Kapak dan Pak sekaligus selaku PLTKP, saya punya keinginan di samping kita mempersiapkan posko, saya ingin ada kerja posko itu kita kerja bersama, kita bersihkan bersama, melibatkan teman-teman dari Kapit dan Bebimas, kita bersama-sama, sehingga akan kelihatan bahwa di Kalimantan Utara yang mensupport saudara-saudara kita yang akan saudara-saudara yang agama Islam mudik dan balik hari raya Idul Fitri bukan hanya
dari pengurus masjid, bukan hanya yang beragama Islam, tapi juga termasuk saudara-saudara kita dari non-Muslim, sehingga ini akan kelihatan nuansa harmoni kerukunan kita di tengah-tengah keberagaman kita di Provinsi Kalimantan Utara. Saya pikir itu Pak Kabak, tinggal coba dikomunikasi, dipersilakan masing-masing kepala kantor atau kasih bimas Islam dan lain sebagainya, kira-kira lokasinya di mana, sehingga bisa kita mulai pastikan lokasi-lokasi itu. Saya kembalikan Pak Kabak.